Selamat berjumpa dalam video hari ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi Pendidikan Agama Katolik kelas 10 SMA tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup dewasa ini. Bersama saya, Oliva Lua dari SMA Negeri 1 Longapari. Selamat belajar. Ideologi adalah sistem keyakinan yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idein yang berarti memandang, melihat atau ide, dan logos berarti ilmu. Ideologi membentuk keyakinan dan paham untuk mencapai cita-cita manusia. Jenis-jenis ideologi. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme positif yaitu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Nasionalisme negatif berarti mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan bangsa lain. Yang kedua, Marxisme, yaitu menghapuskan kapitalisme dan menolak dunia adikodrati. Fokusnya pada materialisme dan perjuangan kelas. Yang ketiga, komunisme, yaitu sistem masyarakat tanpa kepemilikan pribadi berdasarkan kebutuhan. Jenis-jenis ideologi yang keempat, teokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan kehendak ilahi menurut agama tertentu. Yang kelima, neoliberalisme, yaitu fokus pada kebebasan pasar dan globalisasi. Sering berkonotasi negatif bagi negara berkembang. Yang keenam, kapitalisme. Penguasaan modal oleh swasta tanpa campur tangan negara. Yang ketujuh, feminisme, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dalam semua aspek kehidupan. Yang kedelapan, Pancasila, ideologi negara Indonesia yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian gaya hidup. Gaya hidup adalah cara hidup yang mencerminkan kebutuhan sekunder dan dapat berubah sesuai zaman serta keinginan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan, cara berpakaian, dan aktivitas hidup sehari-hari. Macam-macam gaya hidup. Yang pertama, budaya materialistik dan hedonistik. Fokusnya pada materi dan kesenangan semata. Hal ini dapat melahirkan sikap konsumerisme. Yang kedua, konsumerisme, yaitu konsumsi untuk status semata, bukan sebagai suatu kebutuhan. Yang ketiga, individualisme, yaitu penekanan pada kepentingan pribadi, sering muncul di masyarakat kota. Yang keempat, gaya hidup modern, terpisah antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, menciptakan individualisme. Yang kelima, pluralisme, yaitu campuran berbagai suku, agama, dan keyakinan tanpa kontrol sosial. Yang keenam, fundamentalisme, yaitu gerakan ekstrem yang muncul karena ketidakpuasan atau tekanan, seringkali berkedok agama atau politik. Pengaruh tren pada kaum muda. Tren seperti mode, musik, film, dan teknologi mempengaruhi pilihan dan identitas kaum muda. Tingkat pengaruh tergantung pada kedewasaan dan penekanan pilihan. Sikap kritis terhadap tren. Perlu bersikap kritis terhadap tren seperti materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, dan fundamentalisme. Evaluasi dampak tren terhadap identitas dan nilai-nilai pribadi. Ajaran kitab suci dan ideologi. Pada Injil Matius bab 4 ayat 1-11 berbicara tentang godaan Yesus di padang gurun dan penolakannya terhadap godaan tersebut.
Yesus menolak kekuasaan dan kesenangan demi mewartakan kerajaan Allah. Ajaran kitab suci pada Injil Matius bab 22 ayat 22 sampai 33. Yesus mengarahkan perhatian dan pemahaman duniawi ke realitas spiritual yang lebih tinggi. Ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal materialistik dan temporal semata, tetapi melihat kehidupan dalam perspektif kekekalan. Sikap kritis, ideologi yang hanya fokus pada kehidupan duniawi harus ditinjau dengan pemahaman bahwa ada kehidupan setelah kematian yang lebih penting dan abadi. Ajaran kitab suci Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 33, yaitu kecaman terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Ajaran Yesus pada Injil Matius ini adalah berbicara tentang kemunafikan. Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka memaksakan aturan yang berat kepada orang lain tetapi tidak menjalankannya sendiri. Itu terdapat pada ayat 4. Yesus juga mengajarkan kesombongan dan kehormatan. Mereka suka mendapat kehormatan di tempat umum dan merasa bangga dengan gelar-gelar mereka. Hal ini bisa kita lihat pada ayat 5 sampai 7. Lalu pada ayat 11 sampai 12, Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Yesus mengajarkan bahwa pemimpin sejati harus melayani, bukan mencari kehormatan. Dan pada ayat 23, Yesus berbicara tentang keadilan dan kasih. Yesus mengecam mereka yang mengabaikan aspek terpenting dari hukum, yaitu keadilan, belas kasihan, dan iman. Relevansi dalam kehidupan sekarang adalah kritik terhadap kemunafikan yang diajarkan oleh Yesus. Ajaran ini relevan dan mengkritik ideologi dan gaya hidup yang mementingkan penampilan luar tetapi mengabaikan nilai-nilai moral yang sejati. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Dalam dunia yang seringkali memuja status sosial dan pencapaian material, Yesus mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Yang ketiga adalah keadilan dan kasih. Ajaran ini menekankan pentingnya keadilan dan kasih sebagai dasar dari setiap ideologi dan gaya hidup yang ingin kita anut. Relevansi ajaran Yesus pada Injil Matius bab 22 ayat 22 sampai 33 mengingatkan kita akan realitas spiritual dan pentingnya memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal di atas yang sementara. Lalu pada Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 33 mengajarkan kita untuk bersikap kritis terhadap kemunafikan, pentingnya kerendahan hati dan menempatkan keadilan serta kasih sebagai dasar dari setiap tindakan dan pemikiran. Dalam konteks ideologi dan gaya hidup dewasa ini, ajaran Yesus memandu kita untuk pertama, tidak terjebak dalam materialisme dan kesenangan duniawi. Yang kedua, menilai setiap ideologi berdasarkan nilai-nilai keadilan, belas kasihan, dan iman. Yang ketiga, menjadi kritis terhadap kemunafikan dan kesombongan yang sering kali mendasari ideologi dan gaya hidup modern. Dan yang keempat, menjunjung tinggi kerendahan hati dan pelayanan sebagai nilai-nilai inti dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap kritis dalam kehidupan Katolik. Kritis terhadap ideologi dan media harus berdasarkan iman. Menjadi murid Kristus berarti kritis dengan dasar yang kuat dan mempertahankan komitmen iman. Konsekuensi dan proses sikap kritis fokus pada nilai-nilai luhur, mengarahkan perhatian kepada kepentingan bersama, dan menuju hidup yang lebih sempurna sesuai dengan ajaran Allah. Sikap kritis dan bertanggung jawab membantu kaum muda membuat pilihan yang bijak, bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis dalam menghadapi ideologi dan gaya hidup yang berkembang. Mari kita merenungkan Injil Yohanes bab 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.